اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وشكرا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa sholat subuh, Jumat subuh, membacakan rakaat pertamanya surah As-Sajdah, kemudian surah Ad-Dahri pada rakaat kedua, Allah mengampuni dosanya seminggu sampai ke depan. Jarang-jarang ada di akhir zaman ini. Tapi masjid Yayasan Muslim Pancasila Kota Tembilahan subuh hari ini mengamalkannya. Terima kasih Pak Imam, mudah-mudahan Allah membalasi dengan pahala yang besar. Ini masjid dibangun oleh Yayasan Muslim Pancasila. Kita dulu pegawai negeri potong gaji, golongan 1 100 rupiah, golongan 2 200 rupiah, golongan 3, saya waktu itu masih golongan 3, baru pegawai negeri tahun 87, dipotong 500 rupiah. Dan golongan 4, para dosen senior saya di Universitas Sumatera Utara itu dipotong 1.000 rupiah per bulan. Berhasil membangun 999 masjid seperti ini. Tanahnya minimal harus 30 kali 30 meter. Dan masjidnya sebesar ini. Standar seluruh Indonesia. Bentuk sama, semua sama. Prasastinya ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Sekarang duitnya masih ada, tapi untuk rehab-rehab saja. Sebab diberhentikan oleh Faisal Tamin waktu beliau jadi ketua Korpri. Padahal kita nggak pernah minta diberhentikan itu potongan itu. Tidak ada pegawai negeri yang minta berhentikan. Tapi Faisal Tamin memberhentikannya. Sekarang duitnya masih ada untuk rehab-rehab. Pembangunan berhenti di 999. Kata Pak Harto 1.000 untuk Allah. Beliau sendiri membangun banyak masjid ya, di New York, di kota New York Amerika Serikat itu Masjid Al-Hikam, di Bosnia Masjid Indonesia, dan di puncak Bogor banyak sekali masjid. Beliau memang suka. Saya dengar begini ceritanya. Dulu waktu baru-baru jadi presiden, beliau itu belusuan nyamar jadi mantri pertanian. Mantri bukan menteri, mantri penyuluh pertanian dengan Solihin Gevi. Solihin Gevi itu waktu itu gubernur Jawa Barat.
Dia masuk ke kampung-kampung, bertanya kepada masyarakat, masyarakat itu perlunya apa sih? Sebab waktu itu zaman Orde Lama kita hancur-hancuran. Makan aja makanan kuda kita makan. Bulgur. Bulgur itu makanan kuda di Amerika. Nggak ada beras. Beras dibuang PKI ke laut. Masyarakat ternyata kesimpulannya cuma perlu 3 aja. Pangan, sandang, papan. Jadi makan, baju nggak ada dulu. Nggak ada, kain nggak ada. Kita nggak punya pabrik konveksi. Sehingga zaman Bung Karno, itu orang mati boleh minta kain kapan ke Kementerian Agama 12 meter, dikorupsi 9 meter cuma dikasih. Jadi korupsi pertama terjadi di Indonesia di Kementerian Agama. Maaf Pak Kementerian Agama, maaf. Ini sejarah, ini kan direkam ini direkam, tidak bohong saya. 12 meter dikasih 9. Bayangkan waktu itu rusaknya negeri ini. Makan susahnya bukan main, beras nggak ada, minyak tanah antri, susah. Maka begitu Pak Harto jadi presiden, keputusan pertama memperbaiki pangan. Maka dibuatlah yayasan Dewi Sri untuk membuat bibit padi, diserahkan kepada IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 68 dapatlah bibit baru padi, namanya padi jongkong. PB4, PB8, PB itu peta baru, PB8, PB4, PB8, IR24, IR28. Dia tidak tinggi lagi, tapi pendek-pendek, 4 bulan sudah bisa dipanen. Makan beraslah kita tahun 68. Sampai kemudian kita swasembada pangan, dapat plakat emas dari Food Organization PBB, ya. FAO, kita dapat plakat emas swasembada pangan tahun 1984. Padahal rakyat kita waktu itu 160 juta lebih. Pada saat itu beliau tidur di rumah-rumah kepala desa. Kadang-kadang rumah kepala desanya sempit, nggak bisa, akhirnya beliau tidur di masjid. Saat itulah ketahuan masjid di Indonesia itu bobrok, jelek-jelek, hujan bocor. Beliau ke kamar ke air, tali air untuk wudhu, mandi pagi. Itu mana ada orang punya kamar mandi dalam rumah di kampung. Saat itulah beliau berpikir, kalau saya jadi presiden ini lanjut, saya akan bangun masjid yang standar, yang bisa dipakai sampai puluhan tahun. Inilah jadilah masjid Muslim Pancasila ini. Beliau buat yayasan Muslim Pancasila. Yang dipotong uangnya dari pegawai negeri 100, 200, 500, dan 1000 menurut golongan. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan memuliakan beliau. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panas. Ini penyakit orang tua, kalau bicara minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kita itu hidup atas caranya Allah, bukan atas caranya kita. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Supaya kita hidup di dunia selamat, di kubur selamat, di padang mahsyar selamat, dan di akhirat masuk surga, Allah beri tuntunan hidup. Seperti kita beli mobil. Kalau kita beli mobil, kita diberi buku tuntunan mobil. Kalau beli Mercedes, sedan Mercedes 2 miliar, kita dibeli buku panduan dari Bintang Motor yang jual Mercedes. Bagaimana cara memanaskan mesinnya, olinya kapan diganti, berapa ton bisa diangkat, penumpang paling banyak 5, beratnya hanya sekitar 400-500 kilo, nggak boleh lebih, ganti rodanya kapan, segala macam itu ada panduannya lengkap di situ. Setahun servis gratis. Kalau kita beli truk pusu untuk angkat sawit,
itu ada buku panduan dari pabrik truk Fuso. Bagaimana cara menjalankannya supaya awet. Nah, kalau kita melanggar buku panduan itu, kita celaka, udah pasti. Kan gitu. Satu orang beli Mercy 2 miliar. 4 bulan kemudian dia datang ke bengkel, hancur tuh mobil sedan. Terkejut yang punya bengkel, kok 4 bulan sudah hancur begini? Lah itulah saya heran, kenapa? Ya kenapa kamu bikin apa ini mobil? Kata yang punya mobil ini mobil 2 miliar saya beli. Terus segitu mahal, masa cuma bawa 4 orang, saya anak sama istri. Terus gimana? Ya saya bawa ngangkat kelapa. Patutlah hancur 4 bulan. Kalau kamu mau ngangkat kelapa, pakai truk Fuso, jangan pakai Mercy. Kamu salah menjalankannya, maka hancurlah mobil ini. Nggak mau minta motor memperbaikinya. Kamu kalau mau perbaiki bayar sendiri, kau tanggung resiko sendiri. Jangan komplain sama kami, jangan mengeluh kepada kami. Inilah kira-kira perumpamaan kecilnya. Kalau kita hidup menurut cara Allah, Allah bertanggung jawab atas kita. Tapi kalau kita hidup cara kita, kau tanggung jawab sendiri, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak jadikan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba terhadapku. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tapi illa liya'buduni. Ada ya mutakallim yang hilang. Illa liya'budun. Itu harusnya illa liya'buduni. Begitu itu harusnya itu. Asal katanya itu. Makanya barisnya di bawah walaupun dia hanya hilang. Harusnya kan illa liya'budu. Nah, barisnya di atas. Ini enggak, illa liya'budu, barisnya di bawah. Untuk menunjukkan ada ya mutakallim yang hilang. Maka sunat membacanya mulutnya ke bawah. Ismam sirri. Illa liya'budun. Nah, walaupun bunyinya enggak berubah. Untuk menunjukkan aja, itulah hebatnya, halusnya ilmu qiraat dalam Islam. Bapak saudara yang mulia, kita menghambakan diri pada Allah. Caranya bagaimana? Caranya cara Allah. Apa yang namanya cara Allah? Dinul Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kamu orang Islam, orang beriman, masuklah dalam keselamatan. Supaya selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat, selamat sampai ke surga. Yaitu aturan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam, kata Nabi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kamu jangan ikuti langkah setan. Jangan ikuti nafsumu. Jangan kau ikut jalan lain dari jalan Allah ini. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu setan musuhmu yang nyata. Kok kau ikuti setan musuh? Kamu jangan ikut musuh. Allah Rasul selamat. Sederhana aja sebenarnya, tapi kita nggak mau. Nah, hari ini pemikiran Islam seperti ini dirusak. Sampai namanya Allah aja Allah nggak mau kita buat sendiri. Padahal kita manusia membuat nama Tuhan kita sendiri menurut kita. Sebelum datang agama kepada manusia, diutuskan Rasul. Ada 124.000 Nabi dan Rasul menurut hadis Sahih Ibnu Hibban. 313 Rasul, 25 yang wajib kita tahu namanya. 5 Rasul Ulul Azmi, 1 Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Rasulullah SAW. Sebelum diutuskan Nabi kepada manusia, padahal setiap umat diberi walikulli umatir Rasul. Setiap umat dikirim satu Rasul. Tiap umat dikirim satu Rasul. Sampai 313 Rasul, 124.000 Nabi. Sebelum itu manusia sudah punya feeling, sudah punya fuad, bahwasanya ada penguasa alam semesta itu. Percaya mereka itu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, they believe there is one invisible hand behind the universe. Manusia itu percaya ada kekuasaan yang tidak kelihatan, tangan yang berkuasa, kekuasaan yang menguasai alam semesta yang nggak kelihatan dengan mata. Mereka percaya. Orang Batak sebelum masuk agama ke tanah Batak, mereka percaya penguasa alam semesta ini ada, tapi namanya mereka buat sendiri.
Belum diberitahu oleh Tuhan penguasa alam, Rabbul Alamin belum beritahu siapa penguasa alam semesta. Kalau ditanya orang Batak, isi itu pacipta dunia on. Dia bilang apa? Mula Raja Nabolon. Tuhan semesta alam tuh mula Raja Nabolon. Jadi kalau dia susah dia berdoa, oh mula Raja Nabolon. Pikirnya jauh di langit sana, jadi menjerit kuat-kuat. Ini kan masih pakai akalnya, belum ada pula Rasul, belum dikirim. Orang Karo menyebut Tuhan semesta alam itu di Bata. Orang Karo itu tidak pernah menjerit-jerit. Sebab satu rumah, satu jabu itu, satu rumah orang Karo itu terdiri bisa dari 9 sampai 12 keluarga. Disekat-sekat, satu sekat itu satu keluarga, suami istri sama anaknya. Sehingga mereka biasa berbisik-bisik, takut di sebelah dinding keluarga lain. Sehingga orang Karo tidak pernah berteriak-teriak, dia ngomong halus-halus. Nah, kalau ditanya isikin si membuat dunia endah, siapa pembuat dunia ini? Orang Karo bilang di Bata. Di Bata. Itu Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Mereka kalau berdoa halus, oh di Bata. Berikan manbanku manuk si kata. Kariku berikan manbandu sada. Wahai Tuhan yang menguasai alam semesta, berilah aku banyak ayam. Nanti satu kuberikan kepadamu. Belum ada Nabi mengantarkan agama. Siapa Tuhan semesta alam? Orang Inggris menyebutnya God Almighty. Cina bilang Cien. Kita orang Melayu menyebutnya Tuhan. Tuhan. Apalah namanya? Apalah namanya? Orang Arab menyebutnya Rob. Penguasa dan pencipta alam, Rob. Makanya Rob itu nggak masuk 99 nama yang disuruh hafal itu. Asmaul Husna, Rob nggak ada. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir sampai wa huwas samiul basir, nggak ada Rob. Di luar dia, tapi Rob dibaca setiap sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin. Apalah namanya? Ketika datang Nabi, kita cerita Nabi Muhammad aja lah, tak usah Nabi lain. Mana selesai 2 tahun kita cerita itu. Nabi Muhammad saja. Ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan. Nabi Muhammad SAW diberi wahyu dan dibaca pada umat. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai kamu manusia, sembahlah olehmu Rob kamu. Nah, memang mereka menyebutnya Rob yang telah menjadikan kamu dan orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan menyembah Rob kamu, Tuhan pencipta dan pemelihara alam itu, penguasa alam semesta itu, kamu berubah menjadi orang yang bertakwa. Sahabat tanya sama Nabi, Rob siapa yang disembah nih? Rob yang mana nih? Rob mana? Ada 360 di Ka'bah. Ada Hubal, Lata, Uzza, Isaf, banyak sekali, 360. Orang Nasrani nyambung satu lagi, gambar Yesus ditaruh situ. Iya, ditulis itu dalam sejarah. Karena udah ada orang Kristen situ. Waraqah bin Naufal salah satu orang Kristen yang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Pamannya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wali nikahnya Siti Khadijah waktu nikah dengan Rasulullah SAW. Ada gambar Yesus ditaruh pula di dinding Ka'bah, satu titip orang Nasrani. Yahudi menolak datang ke Mekah untuk naik haji, padahal mereka naik haji sejak zaman Nabi Musa. Kenapa? Karena banyak patung-patung di Ka'bah, kami nggak mau datang lagi. Allah jawab, yang kamu sembah itu tidak ada yang lain. Jawab di surah Toha. Siapa yang disembah? Siapa Tuhan semesta alam itu? Namanya siapa? Allah nggak mau dipanggil Tuhan, Allah nggak mau dipanggil di Bata, Allah nggak mau dipanggil Mula Raja Nabolon, God Almighty, nggak mau Allah. Kata Allah, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, sesungguhnya tiada sesembahan kecuali aku saja. Wa'budni wa aqimus salata li dzikri, dan tegakkan olehmu salat
untuk menyembah aku itu. Selesai urusan. Bukan tidak boleh kita menyebut nama Tuhan selain Allah itu dalam bahasa kita. Kita masih boleh bilang, oh Tuhan. Boleh. Oh dibaca. Boleh. Boleh kita sebut, oh God. Please show me the right path of the Prophet Muhammad SAW. Orang Inggris doa gitu. Boleh. Tapi ketika kita berzikir menyebut nama Tuhan yang kita karang, nggak ada pahala apa-apa. Nggak dihitung ibadah. Duduklah kita pegang tasbih habis sholat subuh. Tuhan, 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 Tuhan. Sejuta kali pun kau sebut tak berpahala sama sekali. Tidak ada nilai ibadah di situ. Oh dibata nggak dapat pahala. Oh God, oh God, oh God nggak dapat pahala. Tapi ketika kamu sebut namanya Allah misalnya, Allah, 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 berpahala. Ada pula yang membid'ahkan tuh. Siapa berzikir Allah Allah bid'ah masuk neraka. Ku cabut kumismu nanti baru. Orang nama Allah disebut kok masuk neraka. Yang ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Allah nggak ada. Ada. Qur'annya aja ada, apalagi hadisnya. Di mana Qur'annya? Di surah Al-Isra 110. Qul ud'ullah. Nah, dibacanya qul id'ullah. Katakan hai Nabi kepada umatmu, ud'ullah, panggillah Allah. Bagaimana manggil Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Au ud'ur Rahman, awid'ur Rahman, atau kau panggillah Rahman, Ar-Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun kau panggil nama Allah, semua bagus. Allah nama sifatnya ismuz zat, selain itu ismus sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minun, semua itu adalah nama-nama sifat. Sedangkan Allah nama zatnya. Manapun dipanggil kamu berpahala, kata Quran. Hadisnya Sahih Muslim. La taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada di dunia satu orang manusia yang mulutnya mengucap Allah, 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 tidak datang kiamat. Allah menghormati satu orang beriman walau udah nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu zakat, udah nggak tahu syariat Islam. Taunya cuma Allah, Allah, tinggal sendiri, seluruh dunia sudah kafir. Allah nggak kiamatkan. Menurut Sahih Muslim dijelaskan oleh Imam Nawawi, sarohnya hadis ini, saroh Muslim. Manusia yang beriman satu orang adalah orang yang tinggal di padang Arafah. Seluruh dunia sudah kafir, dia udah nggak tahu apa-apa kecuali Allah, Allah. Tanya siapa Allah? Allah itu apa? Allah itu Tuhan saya. Dari mana kau tahu? Dari nenek-nenekku dulu kalau marah, ya Allah. Kalau senang, ya Allah. Kalau sedih, ya Allah. Kurasa itulah Tuhan. Cuman itu taunya, Allah nggak kiamatkan dunia. Begitu hormatnya Allah kepada orang beriman. Sampai satu hari dia menggembalakan kambingnya di padang Arafah. Ke Arafah sudah hijau, pohon kayu sudah besar, air mengalir jernih, rumput sudah tebal. Bayangkan Arafah sudah macam Indramayu, udah macam Ngaresiano. Ini kata Rasul, nggak mungkin bohong ini Rasul. Akan terjadi, para Arafah itu hijau. Akan terjadi. Tidak kiamat sebelum hijau. Saat dia menggembalakan kambingnya, datang singa mau mengambil kambingnya. Dia berkelahi dengan singa, dia luka-luka. Hari itu dia mati. Hari itu seluruh jagat raya dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqumus sa'ah illa ala sirarin nas. Kiamat tidak datang kecuali menimpa manusia bejat-bejat dan kafir-kafir saja. Karena kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau gempa bumi terjadi, goyang ini rumah, seorang ibu yang di halaman akan lari ke dalam rumah.
mengambil bayinya dari dalam kamar bawa keluar. Dia rela, dia ketimpa rumah itu demi sayangnya sama anaknya. Terjadi kebakaran, diterjangnya itu api untuk mengambil anaknya dari dalam kamar untuk keluar dari rumah. Saking sayangnya seorang ibu kepada anak. Rumah terbakar, gempa bumi, masih dia serbu itu rumah untuk menggendong dan menyelamatkan anaknya. Tapi ketika kiamat terjadi, anak yang sedang disusui dibuang. Bukan lagi diambil. Kiamat terjadi, anak yang sedang disusui dibuang. Kiamat itu luar biasa mengerikannya. Kata Allah, gunung tercabut, terbang macam bulu. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Kamu akan lihat gunung tercabut, terbang macam bulu ditiup angin. Gunung terbang seperti bulu ditiup angin. Jangan main-main kiamat ini. Bumi ini sedang berputar dengan kecepatan 1600 km per jam. 2 kali kecepatan kapal terbang. Bagaimana kalau tiba-tiba bumi ini direm mendadak? Ini masjid copot, pohon-pohon kayu terbang semua. Tapi dalam hadis tidak ada dibilang bumi direm. Yang ada bumi dibalik. Memutar dari kanan ke kiri dengan kecepatan 1600 km per jam. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Terbit di timur, tenggelam di barat. Begini mutarnya. Tiba-tiba matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Begini mutarnya. Jadi 1600 km per jam kemari, tiba-tiba balik 1600. Terjadi 3200 km tumbuhan. Saat itu gunung tercabut, terbang seperti bulu ditiup angin. Bayi yang sedang disusui dibuang. Jangan main-main. Tapi orang beriman masih hidup, kiamat tidak jadi. Hari ini kita saking bodohnya, dikasih beras segoni, murtad, tukar agama, goblok benar. Langit bumi tidak kiamat, tidak ditiup sangkakala demi penghormatan terhadap satu orang beriman yang hanya tahu mengucap Allah, Allah, nggak tahu sholat lagi pun. Ini anak-anak muda saya beri, jangan murtad sampai mati. Sekarang kita mau dicoba memurtadkan ini orang-orang Islam ini. Sudah 10%, sudah 2,8% murtad. Merdeka 90% Islam. Sekarang tinggal 88,2%. Artinya 2,8% orang Islam di Indonesia sudah murtad. Allah sedikit 2,8 dari 267 juta. 10 juta sudah orang Indonesia murtad tukar agama. Jangan main-main. Kita di Indragiri oke, belum terasa. Tapi di wilayah-wilayah lain, Injil aja sudah dibuat bahasa Minang. Kok Injil bahasa orang awak? Indah ada orang awak indah Islam. Nggak ada orang Minang tidak Islam, tapi dibikin Injil bahasa Minang. Bukan ada orang Minang nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa mesti dibuat Injil bahasa Minang? Tidak ada orang Minang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Apa perlunya dibikin? Kalau orang Jawa ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia, banyak. Orang Sunda masih banyak yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Di kampung-kampung itu jemaah haji itu nggak, saya jumpa jemaah haji, jemaah umroh nggak ngerti dia kecuali bahasa daerahnya. Tapi orang Minang tidak ada, sadonya dapet bekecet bahasa Indonesia. Jadi untuk apa dibuat Injil bahasa Minang? Untuk menipu orang Islam bahwasanya orang Minang sudah ada Kristen. Padahal Minang itu adat bersendi syarak, syarak bersendi gitu. Hanya untuk menipu. Kalau untuk supaya dibaca orang Minang, Injil bahasa Indonesia pun pandainya orang Minang baca. Ini tipu daya yang harus diwaspadai. Sampai sini paham ya? Cara hidup kita itu cara Islam. Supaya tahu cara Islam itu kayak mana, macam mana sebetulnya cara Islam itu. Diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, membawa petunjuk hidup. Hudan di situ hidayah, petunjuk hidup.
Jadi Nabi tidak membawa budaya, Nabi membawa hidayah. Gak ada tarian karangan Nabi, puisi karangan Rasul, cerpen ciptaan Rasul. Gak ada dongeng karangan Rasulullah, syair pun gak. Padahal orang Arab itu tidak ada yang tidak bisa bersyair zaman itu. Qurannya turun bersyair-syair awal-awal. Tapi Nabi tidak mengajarkan syair. Tidak ada satu potong syair pun karangan Rasulullah. Satu bait syair karangan Rasul tidak ada. Wama yang bagilah, nggak pantas Nabi diajari syair dan mengajarkan syair. Wama yang tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dibicarakan Nabi wahyu yang diwahyukan Allah padanya. Nabi nggak buat-buat. Nah ini hari kita mau ditipu. Nabi itu kan orang Arab. Pastilah yang dibawanya budaya Arab. Ini penipu besar ini. Setan ini yang bilang ini. Biarpun dia gelarnya kiai setan. Mana ada Nabi bawa budaya? Ya tapi kan Nabi orang Arab. Nabi pakai jubah. Abu Lahab juga pakai jubah. Kurang ajarnya ini orang disamakannya Nabi sama Abu Lahab. Kita nggak sadar dibawa ke sana nih. Memang Nabi pakai jubah, Abu Lahab pakai jubah, tapi jubah Nabi syar'i, sesuai dengan syariat yang diridhai Allah. Sedangkan Abu Jahal jubahnya syahwat, bisyahwat dengan nafsunya. Dia pakai sutra. Nabi mengharamkan jubah sutra. Dia kakinya menyeret-nyeret tanah supaya cepat rusak, supaya bisa beli baru lagi. Berapa juta baju sutra zaman itu? Uang baju biasa aja ditenun tangan waktu itu 400 dirham baju biasa. Baju biasa zaman itu harganya 400 dirham, sama dengan satu perisai besi. Kain sungkit lah, dulu kan tenun tangan itu kan kain sungkit. Berapa kain sungkit sekarang? Sekeping untuk baju 15 juta sekarang, tahu. Dulu orang punya baju itu orang kaya. Kalau budak pakai kain basahan aja, nggak pakai baju. Biar laki-laki, biar perempuan. Buah dadanya nampak kalau perempuan.